lagi dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bersama Kak Desi dan Kak Kesha. Wah, Kak Kesha kemana ya? Kak Kesha, Kak Kesha, mana ya? Halo teman-teman, halo Kak Desi. Halo. Maaf ya. Iya, dimaafin. Kak Kesha kemana sih? So sibuk banget deh. Kak Kesha lagi siapin acara Kak. Acara yang menarik untuk ulang tahun Sekolah Minggu di Udara dan menyambut Paskah. Gitu teman-teman. Wah, apaan tuh ya, Kak? Kepo ya. Iya dong, kepo dong. Oke, kalau gitu teman-teman harus terus ikuti ibadah Sekolah Minggu di Udara sampai selesai ya. Betul nggak Kak Desi? Oke, ya udah kita mulai yuk. Yuk kita mulai ibadahnya. Ya, Kak Desi berdoa. Oh, kita berdoa dulu. Iya. Oke. Teman-teman, sikap doa kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini, kami siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Yeay, puji Tuhan. teman-teman semangat memuji Tuhan ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Yeay, puji Tuhan. Shalom Champion Kids, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya, dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya. Oke, kita mulai dengan doa ya. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami, ajari kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati Tuhan, setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tema kita minggu ini ialah limited edition. Wah teman-teman pernah dengar dong limited edition? Mungkin teman-teman punya nih gadget yang limited edition. Ada yang punya HP-nya limited edition, laptopnya limited edition, wow. Atau mobil limited edition kayak gini.
sepatu yang limited edition. Kayak gini. Wah. Bahkan ada mainan loh yang limited edition. Bahkan ada makanan yang limited edition. Wow. Limited edition itu kan artinya edisi terbatas ya teman-teman. Jadi dirancang khusus, spesial, dan jumlahnya terbatas. Diproduksi secara terbatas, tidak banyak ya. Cuma orang-orang khusus saja yang bisa memiliki. Ya kan? Nah, keren banget nggak punya barang-barang kayak gitu? Wah, iya sih Kak. Nah, teman-teman, tahu nggak? Kalau diri kita itu juga termasuk limited edition loh. Kita diciptakan secara spesial, unik, ya, bahkan beda banget satu dengan yang lain, ya kan? Tapi kita juga terbatas. Maksudnya apa ya, Kak? Terbatas gimana? Teman-teman kepo kan? So, teman-teman dengar firman Tuhan dengan baik ya. Oke? Nah, Kak Vita mau tanya lagi nih. Siapa yang tahu manusia yang tertua di muka bumi ini? Ada yang tahu manusia paling tertua? Ya, Metusala. Nah, teman-teman tahu nggak? Bapak Metusala itu usianya berapa? Usianya 969 tahun, teman-teman. Berapa? 969 tahun, teman-teman. 969 tahun. Wah, teman-teman bisa buka ya, baca di Kejadian 5 ayat 25 sampai 27. Ya, teman-teman bisa temukan tentang Metusala. Oke? Nah, ada nggak yang punya oma atau opa atau nenek atau kakek buyut yang masih hidup? Yang usianya mungkin 100 atau mungkin lebih. 90, 80. Wow. Ada? Luar biasa ya. Panjang umurnya. Puji Tuhan. Nah, kalau teman-teman sendiri usianya berapa? Aku 5 tahun, Kak. Iya, ada yang 5 tahun nih kan? Aku 10 tahun, Kak. Iya, aku 3 tahun, Kak. Iya. Ada yang aku 11 tahun, Kak. Oke, ya, masih imut-imut semua ya. Nah, Kak Vita ngapain sih nanya-nanya umur segala, ya kan? Nah, satu lagi Kak Vita mau nanya. Ada nggak manusia yang kekal hidupnya? Nggak mati-mati gitu. Ada? Tahu? Pernah dengar? Ada ceritanya? Manusia kekal, tidak mati-mati. Nggak ada ya. Karena manusia itu hidupnya terbatas, teman-teman. Ya kan? Umurnya, kemampuan fisiknya, kepandaiannya, kehebatannya, kecantikannya, ketampanannya, semuanya terbatas. Ada masanya. Ya kan? Kita memang diciptakan unik, spesial. Ya kan? Istimewa, tapi terbatas. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama baca dulu nih dalam Kitab Mazmur pasal 90. Teman-teman buka ya. Kitab Mazmur pasal 90. Oke, teman-teman yang sudah bisa membaca dengan jago banget bacanya, teman-teman bisa baca keseluruhan ayatnya. Oke. Ya. Nah, kita akan baca Mazmur 90 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Oke. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di ayat 1 ya, Mazmur 90 ayat 1, teman-teman coba lihat Alkitabnya, kita belajar ya. Di ayat 1 dikatakan apa teman-teman? Doa Musa, abdi Allah. Jadi, teman-teman, Mazmur 90 ini adalah doa siapa? Musa. Teman-teman tahu dong Musa? Ya, Bapak Musa? Sering dong dengar, kan terkenal banget nih Musa, ya kan? Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dalam Mazmur 90 ini, dalam doanya, Bapak Musa berkata bahwa manusia itu apa, teman-teman? Fana, rapuh, limited, terbatas ya. Bahkan umurnya hanya sampai 70 atau 80 tahun dan kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan. Untuk itu manusia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan karena Tuhan itu unlimited ya, kekal adanya.
Umur hidup manusia berada di dalam tangan Tuhan. Ya, Ayub 12 ayat 10 mengatakan begini teman-teman, bahwa di dalam tangannya, dalam tangan Tuhan ya, terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi, nyawa dan nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Kapan saja Tuhan mau menghentikan nafas seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi teman-teman, jangan merasa sombong, merasa nggak perlu Tuhan Yesus. Ingat ya teman-teman, bahwa manusia itu terbatas. Oke, nah selain manusia tadi yang memiliki umur panjang, ternyata ada binatang dan tumbuhan juga yang memiliki umur yang panjang. Nah, kalau binatang yang memiliki umur yang panjang itu ada ocean quahog ya. Nih, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ocean quahog itu sejenis karang laut, teman-teman. Itu berusia lebih dari 400 tahun. Wow, panjang sekali umurnya. Nah, kemudian ada kura-kura. Kayak gini. Tahu dong kura-kura. Nah, kura-kura itu usianya bisa mencapai lebih dari 250 tahun, teman-teman. Wow, panjang sekali umur kura-kura ya. Nah, ada lagi. Nih, yang satu ini. Ikan koi, ya. Ikan koi. Ikan koi itu usianya sekitar 226 tahun, teman-teman. Wow. Itu binatang-binatang yang memiliki umur panjang. Nah, ada juga tanaman yang berusia panjang, ya. Contohnya ini, teman-teman. Pohon jati. Nah, pohon jati itu hidup lebih dari 330 tahun. Wow, panjang sekali umur pohon jati ya. Ternyata baik binatang, tumbuhan, dan manusia itu memiliki batas umur, teman-teman. Ya, umurnya memang panjang banget, panjang-panjang, tapi pada akhirnya akan mati, ya. Nah, teman-teman, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa hidup manusia itu terbatas, umur kita terbatas. Apakah uang bisa memperpanjang umur kita? Jadi kalau uang kita banyak, umurnya bisa semakin panjang gitu. No, nggak bisa, ya kan? Nah, apakah ilmu pengetahuan atau sains itu bisa memperpanjang umur kita? No, tidak, ya kan? Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa memperoleh hidup yang kekal, ya teman-teman. Uang, ilmu pengetahuan, atau sains itu, ya kan, nggak bisa memperpanjang umur kita. Nah, jadi main poinnya adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa memiliki hidup yang kekal. Nah, teman-teman pasti semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Ayo. Teman-teman sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisi hari-hari kita agar hidup kita ini lebih bermakna, lebih berarti, dan menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Ya, kita mau baca di Mazmur 90 ayat 12. Ya, dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami menjadi bijaksana. Menghitung hari-hari, teman-teman. Menghitung hari, detik demi detik. Atau gini Kak, menghitung hari itu maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gitu. Bukan cuma dinyanyiin ya teman-teman. Jadi di setiap hari, ya kan, kita harus melakukan sesuatu yang berarti, yang bermakna, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Contohnya nih, ya teman-teman, Vita mau tanya deh. Setiap hari itu apa yang paling sering teman-teman lakukan? Belajar atau bermain? Ayo jujur. Lebih banyak mana nih? Belajar atau bermain? Lebih banyak mana? Belajar dong Kak. Iya, pinter ya kan? Jadi kalau misalnya kita udah pulang sekolah bisa istirahat dulu ya kan. Kemudian nanti ada waktunya
bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya makan, ada waktunya tidur. Jadi setiap hari itu lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pastinya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oke teman-teman? Nah, berikut ini ada video ilustrasi. Ya, ada seorang anak yang struggle ya, karena dia memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia tetap mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermakna, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Saksikan dengan baik ya. Oke. Namaku Scarlett. Aku penderita kanker yang menyebabkan satu kakiku harus diamputasi. Dan mungkin usiaku tidak akan lama lagi. Betapa berartinya hari-hari ini. Aku tidak mau membuang percuma setiap hari yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupku. Menjadi balerina itulah impian terbesarku. Namun sepertinya itu sulit. Walau harus jatuh berkali-kali, aku harus coba lagi. Aku mau berusaha mengisi hari-hariku dengan latihan demi latihan. Walau harus jatuh dan jatuh, tapi aku mau terus berusaha memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dan aku mau supaya hidupku bisa menjadi berkat untuk sesama. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman bisa belajar ya bahwa di setiap hari dalam hidup kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kerjakan sesuatu yang kamu bisa, yang kamu tahu bahwa itu bermanfaat buat diri kamu, buat orang lain, ya kan? Nah, teman-teman, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa manusia itu terbatas, tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus itu kekal. Maka itu kita harus bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh sombong, ya. Kita harus menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk itu, kita mau lakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Oke, teman-teman? Ya. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Belajar dengan baik, ya. Kerjakan tugas-tugasmu dengan baik, ya kan? Isi hari-harimu dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Teman-teman juga bisa bergaul dengan teman-teman yang baik, ya. Cari teman-teman yang membawa pengaruh yang baik dalam hidupmu. Oke? Dan teman-teman juga bisa melayani Tuhan dengan kemampuanmu. Kalau di sekolah minggu, di CK, teman-teman diminta untuk menjadi singer, atau menjadi worship leader, pemimpin pujian, atau doa, atau apapun, ya dengan senang hati teman-teman mau melakukannya, ya. Nah, teman-teman bisa belajar untuk melayani Tuhan, oke? Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Oke? Nah, ayat hafalan kita minggu ini ialah
Mazmur 90 ayat 12 ya. Tadi kita sudah baca ini. Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami menjadi bijaksana. Diulang ya teman-teman. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami menjadi bijaksana. Oke? Teman-teman hafal ya di rumah. Oke? Biarlah hidup kita dari hari lepas hari semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Oke teman-teman, ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat, yang manis, yang mau dibentuk, mau diajar, supaya apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami, setiap hari kami Tuhan, itu memuliakan Bapa di surga. Ketika kami belajar, ketika kami bermain, ketika kami makan, ketika kami tidur, ketika kami melakukan apapun Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan ini sangat berharga dan kami mau mempersembahkan semuanya, hidup kami, waktu kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di udara pada hari ini. Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka. Semuanya Tuhan tolong supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan orang tua mereka, berkati setiap kehidupan mereka, kebutuhan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Apa nih yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita minggu ini? Nah, Kak Kesya mau tanya nih, kalau Kak Desi, apa yang paling sering Kak Desi lakukan setiap hari? Apa ya? Oh, memuji Tuhan Kak Kesya. Iya, Kak Desi tuh senang banget bernyanyi buat Tuhan. Bangun tidur nyanyi. Iya. Lagi mandi di kamar mandi nyanyi. Iya. Lagi makan nyanyi. Iya. Lagi... Tunggu. Kenapa lagi makan kok nyanyi? Nanti kesel Kak Desi. Oh iya ya. Iya. Pokoknya Kak Desi suka banget deh memuji Tuhan. Wah, mantap sekali Kak Desi. Nah, teman-teman, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, maka kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya ya. Iya betul teman-teman. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Shalom, aktivitas kita hari ini adalah menyusun ayat. Ayatnya ada dalam Mazmur 90 ayat 12. Susunlah menjadi ayat yang benar ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah seperti itu teman-teman. Mudah kan? Udah dong Kak Desi. Dan jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, minggu lalu ada video lomba menghias telur. Hi Champion Kids, yuk join us for egg decorating competition. Teman-teman bisa menghias telurnya di rumah loh. Be creative and have fun. Teman-teman videokan ya selama proses menghias telurnya dan foto hasil akhirnya. Segera kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu di Champion Kids paling lambat 2 April 2023. Pemenangnya akan dapat piala dan hadiah yang menarik loh. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bertanya kepada kakak-kakak yang ada di Champion Kids. Ayo segera berkreasi dan kirimkan videomu. Be the winner because we are Champion Kids. Yeah! Nah
Teman-teman sudah kirim belum videonya? Nah, ayo bagi teman-teman yang belum mengirimkan videonya, segera kirim ya dan jadilah pemenangnya. Oke teman-teman, ibadah kita Sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.